Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Ini adalah recap seluruh alur cerita dari series Dark Season 3. Sebelum nonton video ini, silakan tonton dulu 2 video sebelumnya tentang Dark Season 1 dan Dark Season kedua. Atau mungkin bisa langsung saja nonton seriesnya di Netflix. Dark Season ketiganya sendiri adalah season terakhir dari series ini yang tayang di bulan Juni 2020 lalu. Season ini berfokus pada cerita tentang Jonas dan juga Martha yang berusaha mencari cara untuk mencegah kiamat di Winden dan mengakhiri simpul waktu di dua dunia melalui serangkaian perjalanan waktu. Selain itu, di season ini kita juga dihadirkan dengan karakter dan kejadian-kejadian baru yang menjelaskan seluruh misteri yang ada di season sebelumnya. Tidak hanya membawa konsep time travel, season ini juga membawa konsep dunia alternatif dengan realitas yang berbeda dari realitas tempat si karakter utama Jonas tinggal. Di musim ini, kita juga tetap dibawa ke dalam berbagai timeline dari mulai tahun 1822 sampai dengan tahun 2053. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe di bawah dan notification-nya supaya kamu nggak akan ketinggalan video-video terbaru dari Breakdown Channel Universe. Penasaran dengan ceritanya? Ini dia recap series Dark Season 3. Melanjutkan ending dari season kedua, di mana Martha dari dunia alternatif menyelamatkan Jonas dan membawa Jonas ke dunia Martha di tahun 2019 sebelum kiamat terjadi di dunia Jonas. Dunia alternatif ini adalah dunia sejenis dengan dunia Jonas tapi berbeda nasib dari tiap karakternya, di mana di dunia ini diceritakan bahwa Jonas tidak pernah eksis dikarenakan Michael tidak pernah menghilang seperti yang terjadi di dunia Jonas di season pertama. Martha versi dunia alternatif ini kemudian meninggalkan Jonas di dunianya untuk tujuan agar Jonas bisa menyelamatkan kiamat yang akan terjadi di dunia Martha. Dan Martha pun kemudian bertime travel menuju tahun 1888. Jonas pun keluar dari Goa Winden tempat dia ditinggalkan oleh Martha dan mulai mendatangi rumahnya di dunia ini, di mana dia terkejut melihat foto keluarga Nielsen yang menunjukkan Katarina, Martha, Magnus, dan Michael dengan sobekan di sisi kanannya, dan juga foto Martha duduk bersama Bartosz dan juga Kilian Obendorf. Kilian Obendorf sendiri adalah saudara dari Erik Obendorf yang juga hilang dari Winden saat itu. Foto-foto ini terpasang di rumahnya yang membuat Jonas bingung. Di dunia ini sendiri kita seakan diperlihatkan dengan mirroring dari kejadian maupun karakter yang ada di dunia Jonas. Seperti dari segi set tempat di mana rumah Jonas kini adalah rumah bagi Katarina yang sudah bercerai dengan Ulrich beserta anak-anaknya. Dekorasi rumahnya pun seakan terbalik dengan rumah milik Jonas di dunia asalnya. Seperti foto keluarga Jonas yang bagian Ines Canwalt-nya dirobek kini berganti dengan foto Katarina beserta anak-anaknya yang bagian Ulrich-nya yang disobek. Lalu kasur Jonas yang terletak di sebelah kiri kini terlihat jadi kasur Martha yang letaknya di sebelah kanan. Selain itu, di dunia alternatif kita juga melihat kejadian yang persis seperti di season 1, di mana di dunia Jonas, Ulrich melakukan hubungan seks dengan Hannah di kamar Hannah. Sedangkan di dunia alternatif ini, kita melihat yang melakukan hubungan seks di kamar itu adalah Magnus dan Franziska. Di dunia alternatif ini kita juga ditunjukkan dengan Hannah yang kini sudah menikahi Ulrich dan mengandung anak dari Ulrich. Selain itu, di dunia alternatif ini Hannah kini melakukan apa yang Katarina lakukan di dunia Jonas pada season 1 yang lalu, di mana Hannah menemukan rambut dan bau yang berbeda dari jaket Ulrich, yang adalah bukti bahwa Ulrich berselingkuh dengan Charlotte di dunia ini, yang jika di dunia Jonas Ulrich berselingkuh dengan Hannah. Selain itu, di dunia alternatif ini, rekan kerja Ulrich dan Charlotte di kepolisian bernama Torben Waller kini terlihat kehilangan salah satu tangannya, yang jika di dunia Jonas, dia kehilangan sebelah matanya. Sementara itu, di keluarga Doppler, kita melihat Peter di dunia alternatif ini memiliki profesi sebagai pastor, yang jika di dunia Jonas adalah seorang psikiater. Franziska anaknya juga di sini terlihat bisu, sedangkan adiknya Elizabeth yang justru bisa bicara, berbeda dengan yang ada di dunia Jonas. Lalu Helge yang memiliki kecacatan di mata sebelah kiri, yang jika di dunia Jonas, Helge memiliki cacat di telinga kirinya. Berikutnya, Jonas melakukan perjalanan ke SMA Winden di mana dia menemukan fakta bahwa Martha kini berpacaran dengan Kilian Obendorf dan juga bertemu dengan teman-temannya yang tidak mengenalinya sama sekali. Di SMA Winden, Jonas juga bertemu dengan ibunya Hannah yang juga tidak mengenali dirinya. Jonas kemudian pergi mencari makam ayahnya Michael Canwalt, namun setelah sampai di sana, dia hanya melihat makam dari Regina Tiedemann yang sudah mati lebih awal karena penyakitnya.
Sama seperti di dunia Jonas, terdapat juga kejadian pencarian di Gua Winden. Namun bedanya di sini pencarian ini diikuti oleh Magnus, Franziska, Bartosz, dan Kilian untuk mencari saudara Kilian yang hilang, Erik Obendorf. Sebelum mereka berangkat ke goa, Jonas pun bertemu dengan Martha dan mereveal kepada Martha kalau dia datang dari dunia lain. Jonas juga bertemu dengan Magnus dan bertanya kepada Magnus tentang keberadaan Mikkel yang jika di dunia Jonas, Magnus mengajak Mikkel dalam pencarian ke goa ini sebelum Mikkel menghilang di season 1. Hal ini pun berarti jika Magnus tidak mengajak Mikkel, maka Mikkel tidak akan pernah hilang, dan jika Mikkel tidak menghilang, maka Jonas pun tidak akan pernah lahir. Jonas menyuruh Magnus dan teman-temannya untuk segera pergi dari sana. Namun Magnus malah mengusir Jonas dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Goa Winden. Di mana sesampainya di sana, mereka lalu mendengar suara aneh dari dalam goa yang membuat senter mereka berkedip, tanda ada aktivitas time travel yang sedang terjadi. Mereka pun lari dan berhenti di sebuah bunker di mana mereka menemukan mayat seorang bocah yang terjatuh dari wormhole yang terbuka di sana. Mayat tersebut akhirnya diketahui sebagai mayat dari Mats, saudara dari Ulrich yang juga hilang di tahun 1986. Mereka lalu melaporkan penemuan mayat ini kepada polisi dan polisi pun mulai menginvestigasi bunker itu, di mana Charlotte kemudian menemukan barang bukti berupa kalung koin uang tahun 1986. Di kantor kepolisian, Helge kemudian mereveal bahwa Ulrich sudah membuat mata kirinya cacat dan kemudian menunjukkan kalung yang sama seperti yang Charlotte temukan di bunker. Selanjutnya, Jonas yang berniat untuk kembali ke Goa Winden lalu bertemu dengan seorang wanita tua bernama Eva yang kemudian menjelaskan kepadanya bahwa dunia tempat dia berada ini memiliki realitas yang berbeda dengan dunia Jonas. Namun akhirnya harus menghadapi takdir yang sama, yaitu kiamat yang akan menghancurkan kota Winden. Hal ini pun kemudian membuat Jonas sadar bahwa dirinya saat ini sedang berada dalam sebuah dunia alternatif. Eva lalu membawa Jonas ke markas organisasi Erit Lux, organisasi time travel milik Eva, di mana Eva kemudian menunjukkan kepada Jonas tentang silsilah keluarga di Winden yang ada di dunia Jonas dan juga yang ada di dunia Martha, yang saling terhubung satu sama lain. Di sini juga kita akhirnya ditunjukkan dengan identitas asli Eva yang adalah Martha versi tua. Eva pun menjelaskan kepada Jonas, baik ada atau tidak adanya Jonas di dunia ini, kiamat akan tetap terjadi di kota Winden, di mana di dunia Martha, kiamat ini akan terjadi dalam waktu 3 hari lagi. Dia juga memberitahu kepada Jonas bahwa dia punya tujuan untuk menyelamatkan kedua dunia dari kehancuran. Berbeda dengan Adam yang ingin menghancurkan seluruh universe dengan menghasilkan time loop yang akan terus berputar di Winden. Eva pun menyuruh Jonas untuk membawa Martha versi remaja yang ditemuinya sebelumnya untuk bertemu dengan Eva, agar Martha bisa mengetahui seperti apa masa depannya dan apa yang harus dilakukannya nanti. Jonas pun keluar dari markas Erit Lux dan bertemu dengan Martha di hutan Winden. Jonas akhirnya berhasil meyakinkan Martha untuk pergi bersamanya ke Goa Winden, di mana mereka kemudian bertime travel ke tahun 2052. Sesampainya di sana, mereka melihat Winden yang sudah berbeda, di mana di sini sudah terlihat Winden berubah menjadi padang pasir. Mereka pun bertemu dengan Martha dewasa. Martha dewasa lalu membawa mereka ke sebuah bunker, di mana di sana Martha lalu menjelaskan bagaimana cara untuk mencegah kiamat di Winden. Martha dewasa lalu mengatakan bahwa mereka bisa mencegah kiamat dengan cara menghentikan terbukanya barrel penyimpanan dark matter yang ada di PLTN Winden. Namun dengan konsekuensi bahwa mereka hanya bisa menyelamatkan satu dunia dan Jonas harus merelakan Martha untuk mati di dunianya. Berpindah ke tahun 1888, Martha versi dunia alternatif yang berada di dunia Jonas lalu bertemu dengan Jonas versi dewasa yang sedang membangun mesin waktu di tempat milik Leopold Tannhaus. Di sana dia juga bertemu dengan saudaranya Magnus, Franziska dan juga Bartosz yang selamat karena diselamatkan oleh Jonas dewasa dengan membawa mereka bertime travel ke tahun 1888 sebelum kiamat menghancurkan Winden di tahun 2020. Martha pun menjelaskan kepada mereka bahwa dia datang dari dunia alternatif di mana Ulrich dan Mikkel tidak pernah hilang. Setelah itu, Bartosz pun kemudian menunjukkan kepada Martha sejarah dari organisasi Sigmundus yang ternyata didirikan oleh keluarga Tannhaus. Keluarga Tannhaus sendiri diceritakan sangat terobsesi dengan perjalanan waktu, terutama sejak Gustav Tannhaus kehilangan istrinya Charlotte yang kemudian membuatnya sangat percaya kalau istrinya masih hidup dalam sebuah kekekalan waktu. Di tempat lain kita melihat Leopold Tannhaus yang sedang dalam perjalanannya menuju kota untuk mengirimkan telegram yang berisi pesan kepada dunia tentang eksisnya perjalanan waktu. Di mana dia pun akhirnya didatangi oleh 3 pria misterius yang kemudian membunuhnya demi menjaga rahasia perjalanan waktu dari dunia.
Pria misterius ini juga bersama dengan versi kecil dari dirinya dan juga versi tuanya. Mereka lalu membakar markas organisasi Sigmundus yang ada di gereja di Winden. Berikutnya Martha yang ingin kabur dari Jonas versi dewasa lalu meyakinkan Jonas bahwa dia bisa dipercaya, di mana Martha lalu menyerahkan mutiara dark matter miliknya. Jonas lalu mencoba mutiara itu untuk mengaktifkan partikel Tuhan, namun sayangnya masih belum berhasil. Martha pun kemudian memanfaatkan momen itu untuk kabur ke tahun 2053 dengan mesin waktu miliknya, di mana di tahun 2053 akhirnya terungkap bahwa Martha dunia alternatif sedang menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Adam untuk menyerahkan dark matter kepada Jonas dewasa di tahun 1887. Adam pun lalu memberitahu Martha bahwa Martha sedang mengandung anak Jonas yang merupakan hasil hubungan Martha dan Jonas di dunia Martha. Anak tersebut nantinya akan menjadi awal mula terbentuknya time loop yang akan selalu berujung dengan kiamat di Winden. Berpindah ke tahun 1987, Katarina versi dewasa yang masuk ke pintu Sigmundus di tahun 2020 kini terbangun di rumah Ines Canwoldt di tahun 1987, di mana di sana dia sedang mencari keberadaan dari Mikkel yang saat itu belum ada di rumah Ines. Katarina lalu melanjutkan perjalanannya ke SMA Winden, di mana di sana dia bertemu dengan Ulrich dan dirinya versi remaja. Dia juga bertemu dengan Hannah versi remaja yang kemudian memberitahunya bahwa ada seorang pria tua yang kabur dari rumah sakit jiwa yang mencoba untuk menculik Michael ke dalam goa. Setelah mendapatkan informasi itu, Katarina pun lalu pergi ke rumah sakit jiwa dan menemui pria tua yang ternyata adalah Ulrich. Ulrich pun segera mengenali Katarina dan Katarina berjanji untuk mengeluarkan Ulrich dari rumah sakit jiwa. Singkat cerita, Katarina lalu mulai menyusun rencananya untuk membebaskan Ulrich dari sana. Sebagai rencana awal, Katarina menyuruh Ulrich untuk menunggu di pintu masuk rumah sakit jiwa pada jam 10 malam. Katarina lalu berencana untuk mencuri kartu akses rumah sakit jiwa yang dipegang oleh perawat Helena Albers, yang adalah ibu dari Katarina. Katarina lalu pergi ke jalan di hutan Winden yang biasa dilalui Helena untuk pergi ke rumah sakit. Katarina lalu mulai mengancam Helena dengan pisau dan memukul kepala Helena dengan batu supaya dia pingsan. Namun saat Katarina berhasil mengambil kartu akses milik Helena, Helena pun tersadar dan menyerang Katarina dengan batu secara berulang-ulang yang membuat Katarina akhirnya mati seketika. Setelah Katarina mati, Helena lalu membuang mayat Katarina ke dalam danau Winden. Di toko jam milik Hagetan House akhirnya memberitahu Charlotte remaja bahwa dia adalah anak hasil adopsi. Hagetan House lalu memberitahu Charlotte tentang anak laki-lakinya beserta istri dan juga cucunya yang mati karena sebuah kecelakaan mobil. Kecewa akan perkataan dari Tannhaus, Charlotte lalu pergi ke halte bus di mana di sana dia bertemu dengan Peter Doppler yang baru saja sampai di kota Winden untuk menemui ayahnya Helge. Di sanalah akhirnya Charlotte dan Peter saling jatuh cinta. Sementara itu di rumah Bernd Doppler, sang pria misterius kini terlihat kembali dengan versi kecil dan tuanya menemui Bernd yang kini sudah duduk di kursi roda. Trio misterius ini lalu kemudian membunuh Doppler dan juga mengambil kunci utama dari PLTN Winden. Selanjutnya, trio misterius ini kemudian masuk ke PLTN Winden dan mencuri denah dari PLTN Winden. Saat proses pencurian, trio ini kemudian ketahuan oleh sekretaris Claudia bernama Jasmine Trewen yang kemudian dibunuh oleh mereka. Kita kembali ke tahun 1954, di mana kita melihat Egon Tiedemann yang berselingkuh dengan Hannah versi dewasa yang saat itu masih mengaku sebagai Katarina. Setelah itu, Doris kemudian mendatangi Egon di kantor polisi dengan membawa sebuah sapu tangan dengan inisial HT, yang Doris yakini adalah milik pendeta yang hilang, Hanno Tauber. Doris sendiri menemukan sapu tangan ini di kamar Agnes yang kemudian membuatnya curiga bahwa hilangnya pendeta Hanno Tauber ada hubungannya dengan hilangnya Agnes. Di mana Doris kemudian meminta Egon suaminya untuk mencari keberadaan Agnes menggunakan semua bukti-bukti ini. Namun Egon seperti tidak ingin membantunya mencari Agnes, yang membuat Doris akhirnya pergi ke gereja untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Agnes. Di mana di sana dia bertemu dengan trio misterius yang kemudian memberitahunya kalau Egon berselingkuh dengan seorang wanita. Hal inilah yang kemudian membuat Doris akhirnya menceraikan suaminya Egon Tiedemann dan membuat Egon menjadi seorang pecandu alkohol. Berikutnya trio misterius ini akhirnya masuk ke mobil wali kota, di mana mereka lalu mengancam akan membunuhnya jika wali kota tidak menandatangani surat izin dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir di Winden. Sementara itu, Hannah akhirnya mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Egon, yang lalu meminta pertanggungjawaban Egon. Namun Egon menolak dan memberikannya uang untuk mengaborsi bayinya.
Setelah itu Hannah pun pergi ke tempat aborsi yang dikelola oleh Nyonya Obendorf yang adalah ibu dari Jürgen Obendorf, ayah dari Kilian dan Erik Obendorf. Selagi menunggu, Hannah kemudian bertemu dengan ibu Katarina, Helena Albers versi remaja yang terlihat ingin mengaborsi bayinya. Pertemuan ini pun akhirnya membuat Hannah berubah pikiran dan tetap melahirkan bayinya yang nantinya dia namakan Silja. Berpindah kembali ke dunia alternatif. Sesaat setelah Jonas keluar dari markas Erit Lux, trio misterius ini akhirnya terlihat kembali datang menemui Eva dengan menyerahkan jam Charlotte dan juga novel milik Leopold Tannhaus. Trio misterius ini juga kemudian menyerahkan kunci beserta denah PLTN Winden yang dicurinya dari Bernd Doppler. Disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa trio misterius ini bekerja di bawah perintah Eva. Di tempat lain, Jonas dan Martha pergi ke PLTN Winden untuk menutup barrel yang berisi pecahan dark matter demi mencegah kiamat. Setelah melihat Martha yang terluka di pipinya, di mana luka itu mirip dengan luka yang ada di wajah Martha yang menyelamatkannya, Jonas akhirnya mengetahui bahwa Eva telah memperalatnya dan membuat mereka mengulang timeline yang sudah ada. Jonas lalu membawa Martha ke markas Erit Lux, di mana mereka kemudian bertemu dengan Eva, Martha versi dewasa, dan Martha versi remaja lainnya dengan pakaian serba hitam. Martha dengan pakaian hitam ini lalu menembak mati Jonas yang kemudian membuat Martha remaja shock dan akhirnya pulang ke rumahnya dengan sedih. Di rumah, Martha lalu membuang jaket kuning miliknya dan memotong pendek rambutnya. Martha juga kemudian mengenakan jaket hitam yang persis dengan versi lain dirinya di tempat Eva. Selanjutnya, Martha lalu pergi ke tempat Bartosz untuk memperingatkannya bahwa kiamat akan segera terjadi di Winden karena zat yang ada di tempat penyimpanan limbah PLTN Winden. Bartosz pun percaya dengan perkataan Martha dan menelpon ayahnya Alexander. Bartosz lalu membawa Martha dengan sepedanya ke PLTN Winden, di mana mereka kemudian dihadang oleh Magnus dan Franziska versi tua yang dikirim oleh Adam dari dunia Adam. Magnus dan Franziska lalu menjelaskan kepada Martha bahwa Eva berbohong kepadanya dan memberikannya sebuah misi untuk menyelamatkan Jonas versi remaja dari kiamat yang terjadi di dunia Jonas. Di mana kemudian mereka lalu membawa Martha menuju dunia Jonas tahun 2020 sesaat sebelum kiamat terjadi. Dan inilah yang terjadi di akhir season 2, di mana Martha menyelamatkan Jonas dari kiamat. Kembali ke tahun 1890, Jonas dewasa tetap melanjutkan percobaannya untuk menciptakan mesin waktu dengan partikel dark matter yang dulu diberikan oleh Martha dari dunia alternatif. Di mana dalam proses pembuatan mesin waktu ini, Jonas kemudian tersambar oleh aliran listrik yang membuat tangannya terbakar. Di tahun itu juga Bartosz bertemu dengan Silja yang dikirim oleh Adam dari tahun 2053. Mereka pun lalu menikah dan mempunyai 2 anak, Hanno Tauber atau yang nanti dikenal dengan nama Noah, dan juga Agnes, ibu dari Tronte Nielsen. Silja akhirnya harus mati setelah melahirkan anak keduanya, Agnes. Selanjutnya, Hannah beserta dengan putrinya Silja versi kecil akhirnya bertime travel ke tahun 1911, di mana di sana dia bertemu dengan Bartosz yang sudah dewasa. Bartosz kemudian membawa mereka ke hadapan Jonas, yang saat itu Jonas sudah menjadi Adam dengan luka bakar di sekujur tubuhnya akibat eksperimen mesin waktu yang dilakukan Jonas selama bertahun-tahun. Saat bertemu Hannah dan Silja, Adam mengatakan bahwa mereka berada di tempat yang salah. Pada malam hari, Adam lalu membunuh ibunya Hannah dan membawa Silja ke tahun 2041 untuk dibesarkan oleh versi dewasa dari Elisabeth Doppler dan menjadikannya anggota Sigmundus. Di sini juga kita akhirnya mengetahui ternyata orang yang dibunuh oleh Noah saat dia masih muda adalah ayahnya sendiri, Bartosz, yang sudah tidak percaya dengan Adam, terutama sejak kematian istrinya, Silja. Berikutnya di sebuah bunker kita melihat Claudia yang merekam sebuah pesan lewat tape yang berisikan tentang partikel Tuhan yang bisa digunakan untuk menjelajah waktu dan penyebab kiamat yang belum dia ketahui. Pesan ini akhirnya bakal didengar oleh Jonas versi remaja yang bertime travel ke tahun 2053 dan menjadi petunjuk bagi Jonas untuk menggunakan partikel Tuhan agar bisa bertime travel dari tahun 2053 ke tahun 1921. Selanjutnya di kantor polisi Winden, Claudia dewasa lalu bertemu dengan Claudia versi lainnya, versi dunia alternatif. Claudia dewasa versi dunia alternatif kemudian memberitahu Claudia lainnya tentang pertarungan antara 2 kelompok penjelajah waktu, yang adalah Sigmundus pimpinan Adam dan juga Erit Lux pimpinan Eva. Claudia dunia alternatif kemudian memberitahu bahwa Adam akan melenyapkan kedua dunia dengan menghancurkan simpul waktu.
Claudia dunia alternatif lalu menjelaskan bahwa Jonas akan mengulang siklus kiamat karena Jonas nantinya akan selalu membawa materi cesium ke dalam 3 momen waktu, yang adalah tahun 1986, 2020, dan 2019, di mana cesium nantinya akan menjadi komponen utama pembentuk dark matter yang akan memicu kiamat di Winden. Claudia dunia alternatif kemudian mengajak Claudia dewasa untuk bergabung dengan pihak Eva yang dia katakan punya tujuan untuk menyelamatkan kedua dunia. Sebelum pergi, Claudia dunia alternatif kemudian menyerahkan buku Sigmundus yang berisi petunjuk bagaimana dia bisa menjaga agar simpul waktu di dua dunia bisa tetap terhubung. Di tempat lain setelah kiamat di tahun 2020 di Winden, Peter dan Elizabeth yang masih hidup kini berusaha untuk mencari keberadaan Charlotte dan juga Francisca. Dalam proses pencariannya, Peter akhirnya mengetahui bahwa Winden akan segera ditutup oleh tembok penghalang dan dievakuasi, di mana inilah yang kemudian menjadi awal dijadikannya Winden sebagai dead zone. Pencarian mereka akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Elizabeth yang lelah karena tidak menemukan Francisca dan ibunya akhirnya meyakinkan ayahnya untuk menerima keadaan bahwa Francisca dan Charlotte sudah mati. Meski begitu, Peter akhirnya tetap melanjutkan pencarian ini dan Elizabeth pun akhirnya pulang sendiri menuju van tempat tinggal mereka, di mana Elizabeth melihat sosok pria asing yang mencuri makanan dari van mereka. Pria itu lalu membuat Elizabeth pingsan dan lalu mengikatnya dengan tali. Pria ini lalu mencoba memperkosa Elizabeth, namun ayahnya Peter datang mencoba melawan lelaki ini. Namun sayangnya, Peter harus mati oleh pria ini dan Elizabeth akhirnya berhasil membunuh pria ini dengan menghancurkan kepalanya. Setelah kejadian, Elizabeth akhirnya pergi ke goa tempat Noah versi muda tinggal dan menemui Noah di sana. Disinilah Noah dan Elizabeth memulai hubungan mereka dan akhirnya menikah. Berikutnya, Jonas versi remaja yang ternyata selamat dari kiamat di Winden lalu bertemu dengan Claudia versi dewasa yang kini sedang berusaha untuk mengaktifkan lagi partikel Tuhan. Jonas lalu membantu Claudia untuk memperbaiki partikel Tuhan agar bisa berfungsi kembali sebagai alat time travel. Namun melihat tidak adanya progres dari usaha mereka, Jonas pun menyerah dan memutuskan untuk gantung diri di rumahnya. Usaha bunuh diri ini lalu digagalkan oleh Noah muda yang mengatakan bahwa dia tidak bisa bunuh diri karena dirinya yang lebih tua, Adam, telah eksis di masa depan. Noah muda dan Jonas versi remaja lalu kemudian bekerja sama untuk mengaktifkan kembali partikel Tuhan dan membuat portal waktu sampai ke tahun 2040. Sementara itu, Elizabeth dan Charlotte versi dewasa yang dikirim oleh Adam dari tahun 2053 akhirnya tiba di tahun 2040, di mana mereka pun secara diam-diam lalu menculik anak dari Noah dan Elizabeth bernama Charlotte yang masih bayi. Charlotte bayi pun nantinya ditinggalkan kepada Hagetan House di tahun 1971 untuk dirawat di sana. Charlotte dan Noah yang kehilangan bayinya lalu menuduh Jonas yang telah menculik bayi mereka. Dia juga mencurigai Claudia yang secara tiba-tiba menghilang dari sana. Masih di tahun 2040, Claudia lalu membunuh dirinya yang lain dari dunia Marta untuk bisa mencari cara agar putrinya Regina bisa tetap hidup. Setelah membunuh Claudia dari dunia alternatif, Claudia pun menggunakan mesin waktunya untuk pergi ke dunia Marta dan menipu Eva di sana dengan berpura-pura menjadi Claudia versi dunia Eva. Eva lalu memberikan Claudia blueprint mesin waktu aparatus dan menugaskannya untuk memberikan blueprint ini kepada Claudia di dunia Jonas, dan nantinya Claudia di dunia Jonas akan meminta Hagetan House di tahun 1953 untuk membuat mesin waktu aparatus sesuai dengan blueprint ini, seperti yang terjadi di season 2. Noah yang masih mencari putrinya Charlotte lalu bertemu dengan Claudia tua yang mempunyai mesin waktu aparatus. Noah pun kemudian bertime travel ke tahun 1920, di mana dia lalu bertemu dengan dirinya versi muda yang masih bernama Hanno Tauber. Noah kemudian direkrut oleh Adam ke dalam organisasi Sigmundus yang membuat Noah akhirnya bekerja di bawah perintah Adam. Claudia tua juga kemudian bertemu dengan Jonas dewasa dan menugaskannya dalam sebuah misi ke tahun 2019 untuk menjaga simpul waktu agar tetap eksis. Dan inilah yang nantinya akan menjadi awal mula cerita dari series Dark ini. Kembali ke tahun 2019 di dunia Marta. Sesaat sebelum kiamat di kota Winden, Eva menugaskan anggota Erit Lux-nya dalam sebuah misi khusus untuk menjaga simpul waktu agar pengulangan bisa tetap terjadi. Bartos dewasa ditugaskan oleh Eva untuk bertemu dengan Bartos remaja dan menyuruhnya untuk menghentikan Marta remaja yang ingin menyelamatkan Jonas dari kiamat di dunia Jonas. Egon lalu ditugaskan untuk menyelamatkan Hannah yang sedang hamil. Noah yang ditugaskan Eva untuk menyelamatkan Elizabeth di bunker, di mana di sana Elizabeth juga akan bertemu dengan Noah muda. Marta dewasa kemudian dikirim ke dunia Jonas untuk menaruh surat yang nantinya akan dibaca oleh Jonas dewasa.
Claudia kemudian ditugaskan oleh Eva untuk pergi ke dunia Jonas dan menuntun Claudia di sana. Selain itu, Eva juga menyuruh trio misterius untuk mengaktifkan reaktor nuklir selagi Alexander dan Charlotte membuka barrel penyimpanan dark matter di PLTN Winden. Di saat yang bersamaan, Ulrich juga membuka pintu Erit Lux di Gua Winden yang kemudian membuat Ulrich bertime travel ke tahun 1986, di mana di sana dia membunuh Helge versi dewasa untuk mencegah hilangnya Mads adiknya. Ulrich kemudian membuang mayat Helge dewasa ke bunker miliknya, di mana dia lalu dibunuh oleh Helge versi tua yang sebelumnya diikuti oleh Ulrich ke dalam gua dari masa depan. Sementara itu, Adam juga menyalakan mesin partikel Tuhan miliknya di tahun 2053 untuk membunuh Martha dan juga bayinya. Dengan Eva dan Adam yang menyalakan mesin partikel Tuhan, Charlotte dan Alexander yang membuka tong berisi dark matter saat reaktor nuklir aktif, dan Ulrich yang membuka pintu Erit Lux secara bersama-sama kemudian memicu ledakan dark matter yang kemudian menyebabkan kiamat di dunia Martha, di mana di sini semua orang mati. Kembali ke tahun 2020, sesaat sebelum kiamat terjadi di dunia Jonas, terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Schrödinger-Cat Paradox, yang menyebabkan terjadinya dua realitas dalam satu kejadian, di mana saat Martha dunia alternatif akan menyelamatkan Jonas versi remaja dari kiamat. Realitas pertama menunjukkan Martha remaja dari dunia alternatif yang akhirnya tidak jadi menyelamatkan Jonas setelah dirinya dicegah oleh Bartosz yang kemudian membawanya bertemu Eva. Di realitas ini sendiri nantinya Jonas akan selamat dari kiamat dengan berlindung di garasi rumahnya dan nantinya akan membantu Claudia dan juga Noah untuk membangun partikel Tuhan dari tahun 2020 sampai 2040, di mana ini berbeda dengan realitas sebelumnya di mana Jonas diselamatkan oleh Martha versi dunia alternatif di akhir season 2. Di sisi lain, saat Martha bertemu dengan Eva, Eva lalu menggores wajah Martha dengan pisau yang kemudian membuat luka baru di wajah Martha untuk mengetahui berada di pihak mana Martha berada. Eva sendiri memberitahu kepada Martha bagaimana Jonas bisa hidup di dunianya setelah Martha remaja versi lain membunuhnya. Eva lalu menjelaskan Jonas bisa hidup dikarenakan terjadi realitas yang tumpang tindih dalam satu momen tertentu, yang adalah sesaat sebelum terjadinya kiamat di dunia Jonas, di mana ada dua realitas yang terjadi secara berbeda. Selanjutnya, Martha lalu dipertemukan dengan trio misterius yang akhirnya diungkap ternyata adalah anak dari Martha dan Jonas. Eva lalu memberitahu Martha untuk bisa menyelamatkan anaknya, Martha harus membunuh Jonas versi remaja yang nantinya akan datang ke markas Erit Lux. Martha pun kemudian menembak mati Jonas di hadapan versi lain dirinya yang menggunakan jaket kuning, di mana kejadian ini sudah dialaminya sebelumnya oleh Martha. Selanjutnya melompat ke tahun 2020 pasca kiamat, kita melihat Claudia versi yang lebih tua berada di makam anaknya Regina sebelum memulai misinya nanti. Di makam anaknya, dia kemudian bertemu dengan Tronte, di mana Claudia lalu mereveal kepada Tronte bahwa ternyata Regina bukanlah anak dari Tronte. Di sini Regina meminta Tronte untuk membunuh anaknya Regina supaya dia bisa tetap hidup di dunia yang lain. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa Regina dibunuh Tronte di awal season. Setelah itu, Claudia lalu pergi ke tahun 1986 di mana dia menemukan Helge tua yang baru yang membunuh Ulrich. Dan dari sanalah dia mendapatkan ide tentang dunia origin dan cara menghancurkan simpul waktu. Dia pun kemudian berpindah ke tahun 2053 di mana dia lalu memberitahu kepada Claudia tua tentang apa yang dia ketahui tentang dunia original atau dunia asli dan juga cara menghentikan simpul waktu. Claudia tua kemudian bertemu dengan Adam dan memberitahu tentang dunia original dan simpul waktu yang membuatnya menghubungkan dunia Jonas serta dunia Martha. Claudia pun memberitahu Adam bahwa di dunia original ini atau di dunia asli ini, H.G. Tannhaus menciptakan sebuah mesin waktu yang kemudian memicu terciptanya dua realitas. Realitas atau dunia Jonas dan Adam dan realitas atau dunia Martha dan Eva. H.G. Tannhaus sendiri menciptakan mesin waktu sebagai usaha untuk menghidupkan kembali anaknya Marek dan bantunya Sonya juga cucunya Charlotte yang mengalami sebuah kecelakaan mobil. Setelah itu, Adam lalu bertime travel ke tahun 2020 sesaat sebelum kiamat terjadi, di mana di dunia alternatif ini, Martha tidak menyelamatkan Jonas atau Jonas tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Adamlah yang menyelamatkan Jonas dengan membawa Jonas versi remaja ke dunia Martha sesaat sebelum terjadinya kiamat. Adam lalu menyuruh Jonas untuk membawa kabur Martha sebelum dia dibawa oleh Magnus dan Francisca ke dunia Jonas. Setelah itu, Adam lalu membakar lukisan Adam and Eve di markas Eva. Dia lalu menggunakan partikel Tuhannya untuk pergi menuju tahun di mana Eva berada.
Pada awalnya Eva berpikir bahwa Adam datang untuk membunuh dirinya di sana, di mana Eva sudah mengetahui kalau dia akan mati di hari itu karena dia versi mudanya yang menemukan mayat dirinya versi tua. Namun di sini Adam malah tidak membunuh Eva. Adam lalu menjelaskan tentang dunia origin dan memberitahu kalau Jonas dan juga Martha kini sedang dalam perjalanan untuk mengakhiri simpul waktu di Winden dengan menghentikan Tannhaus menciptakan dunia alternatif. Jonas pun akhirnya berhasil membawa kabur Martha dengan mesin waktu miliknya ke tahun 1986, tahun di mana kedua dunia mereka tercipta oleh Hage Tannhaus. Jonas lalu bersama dengan Martha kemudian pergi ke Goa Winden dan membuka pintu Sigmundus dan menemukan jalan buntu, lalu menunggu sampai Hage Tannhaus di dunia origin menyalakan mesin waktunya dan membuka jembatan menuju dunia origin atau dunia ketiga. Di dunia origin ini kita melihat Hage Tannhaus yang terlibat konflik dengan putranya Marek karena masalah keluarga. Akibatnya, Marek pun akhirnya memutuskan untuk membawa istrinya Sonja serta anaknya Charlotte pergi dari rumah ayahnya di tengah malam saat hujan masih deras. Dalam perjalanannya, Marek kemudian hampir menabrak Martha dan juga Jonas yang baru saja muncul di dunia origin ini. Jonas pun kemudian mencegah Marek untuk pergi dengan mengatakan bahwa jembatan ditutup karena ada kecelakaan. Perkataan-perkataan Jonas selalu mengingatkan Marek terhadap ayahnya. Martha pun lalu menambahkan kalau ayah Marek sangat mencintainya dan rela melakukan apapun demi dirinya. Marek pun kemudian berubah pikiran dan tidak melanjutkan perjalanannya lalu kembali ke tempat ayahnya. Berkat itu, Martha dan Jonas akhirnya berhasil mencegah kematian Marek yang otomatis mengubah Hage Tannhaus yang tidak jadi kehilangan anak dan menantunya, yang sekaligus mencegah terciptanya eksistensi dunia Martha dan Jonas. Setelah mereka berhasil, Adam, Eva, Claudia, Jonas, dan Martha dari berbagai versi beserta silsilah keluarga di Winden yang terlibat paradoks akhirnya pun menghilang satu persatu. Artinya dunia Jonas dan dunia Martha kini sudah tidak ada. Di dunia origin ini kita akhirnya melihat beberapa karakter yang masih eksis seperti Hannah, Katarina, Peter, Regina, Torben Waller, dan Bernate alias Benny, di mana Torben menjadi suami dari Hannah dan Torben tidak kehilangan sebelah matanya ataupun tangannya. Peter yang berhubungan dengan saudara Torben si transgender Bernate, Regina yang tidak menderita kanker dan masih single, dan Katarina yang juga masih single karena tidak bertemu dengan Boris Newald dan juga Ulrich karena mereka juga tidak pernah eksis. Mereka pun terlihat sedang makan malam di rumah Regina yang jika di dunia sebelumnya adalah rumah dari Michael dan juga Katarina. Hannah sendiri seolah merasa dejavu saat melihat jas kuning yang ditaruh di kursi. Dan saat ditanya nama anaknya, dia pun menjawab kalau Jonas adalah nama yang bagus. Dan disinilah season 3 series Dark berakhir. Wow, panjang banget ya video ini. Kalau kalian udah sampai sini berarti kalian hebat. Jadi itu dia kira-kira garis besar dari series Dark season 3 ini. Ada banyak plot-plot kecil yang gak gue bahas di video ini. Ketegangan dan juga beberapa karakter yang menarik yang perlu banget untuk kamu tahu. Jadi kalau kamu mau tahu lebih detail dan lengkap, sempatkan waktu untuk nonton langsung season ketiga series Dark ini. So like video ini kalau kamu suka, tinggalkan komentar di bawah kalau mungkin ada hal penting yang gue lewatkan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, gue Rian, keep exploring the universe.